Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudi Eka. Saya ingin menjelaskan materi tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, seperti tulang, sendi, otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otak, mereka disebut cerebral palsy. Pengertian anak lainnya, tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah, sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. 2. Penyebab. Ada 3 faktor penyebab tunadaksa, yaitu prenatal sebelum kelahiran, faktor neonatal atau saat lahir, dan postnatal atau setelah kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Lalu nomor 3, cara mengajar. Izinkan saya untuk menyebutkan dan sedikit menjelaskan, yaitu 1. Menemukan kemampuan awal anak, yaitu jenis kekhususan anak, bagaimana karakteristiknya, bagaimana mereka belajar, dan juga kemampuan awal anak sampai seberapa jauh memiliki materi yang bersifat akademik, fungsional, dan kemandirian, yaitu sebaiknya bersifat akademik, fungsional, yang mana berarti materi harus digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh materi yang bersifat akademik fungsional seperti menghitung benda, mengenal mata uang. Selain fungsional juga materi harus berorientasi pada kemandirian, seperti misalnya materi tentang memakai pakaian sendiri, kebersihan diri. Itu saja. Gunakan analisis tugas. Terakhir, analisis tugas atau task analisis adalah serangkaian kegiatan yang dipecah-pecahkan dalam langkah-langkah kecil. Contohnya, apabila kita mengajarkan anak menyikat gigi, kita bisa memecah dalam langkah kecil. Misalnya dimulai dari cara memegang sikat gigi. Bila sudah bisa, lanjut cara mengeluarkan pasta gigi, lanjut menuangkan pasta gigi ke sikat, lanjut cara berkumur, dan seterusnya sampai anak menguasai seluruhnya. Terakhir, gunakan metode pembelajaran yang tepat, lalu gunakan media untuk mempermudah pemahaman, serta ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu 4. Nomor 4, terakhir, berikut cabang olahraga untuk atlet dengan disabilitas termasuk tunadaksa, yaitu tunarungu atau tunadaksa, dan tunagrahita atau intelektualitas rendah. 1. Ada wheelchair basketball. 2. Ada berlayar. 3. Ada sepak bola. 4. Ada adaptive snowboarding. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.